Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Piala AFF Indonesia 4-2 Kamboja. Kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas, Indonesia menggunakan pola 4-5-1 ataupun bisa menjadi 4-1-4-1 dan 4-3-3 di atas kertas. Sedangkan Kamboja menggunakan pola 4-3-3. Kita lihat grafis selanjutnya. Nah, di sini Kamboja mencoba membangun serangan. Timnas Indonesia langsung melakukan high pressing, teman-teman, yang membuat pemain Kamboja kesulitan. Namun, poin pertama bahwa pressing yang dilakukan oleh Timnas Indonesia masih memiliki space, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Kamboja. Pada momen ini Kim Hui, penjaga gawang dari Kamboja yang menguasai bola, akan memberikan bola tersebut ke sisi nomor 3 dari Kamboja. Oleh karena itu, secepat mungkin pemain yang terdekat ke nomor 3 Evan Dimas akan melakukan pressure. Nah, ketika Evan melakukan pressure, terbukalah ruang di lini tengah bagi Timnas Indonesia. Kita saksikan Kim Hui ke Rosip, kemudian ditekan Evan Dimas, dan di situ teman-teman saksikan nomor 20 Sosidan, pemain tengah dari Kamboja, mendapatkan space. Nah, oleh karena itu di lapangan Arhan mengingatkan pemain Timnas Indonesia untuk menutup ruang tersebut. Nah, inisiatifnya Kamboja mencoba melakukan 1-2 sentuhan dari Rosip rata ke nomor 20 Sosidan. Namun di sini Irianto berhasil melakukan recovery ball terhadap passing yang diberikan Rosip ke nomor 13 Rata. Kita saksikan Rosip ke Rata berhasil diamankan. Kemudian kita lihat di lapangan, di sini coba build up dilakukan oleh pemain Timnas Kamboja. Pressure dilakukan oleh Indonesia. Nah, di sini yang perlu kita appreciate salah satunya pergerakan melingkar yang dilakukan oleh Ezra Walian. Sehingga Kim Hui, penjaga gawang dari Kamboja, tidak memiliki opsi ke posisi sambat. Jadi Ezra menutup jalur passingnya. Hal seperti ini akan sering dilakukan Ezra sebagai cover shadow, teman-teman. Nah, di sini ada ruang di sisi kiri permainan Kamboja, teman-teman. Kim Hui, penjaga gawang, akan memberikan passing ke area tersebut. Secepat mungkin pemain Indonesia Evan Dimas akan melakukan pressure untuk menutup ruang tersebut. Kita saksikan Kim Hui ke sisi Evan, langsung ditekan dan timbullah ruang di sektor tengah pemain Timnas Indonesia. Dan pada grafis ini Arhan mengingatkan untuk menutup posisi Sosidan, dan Irianto tertarik ke posisi pemain Kamboja yang berusaha menjemput bola dari Rosip. Kita saksikan pada momen ini Irianto berhasil melakukan recovery ball. Kita lihat, ya, berhasil diamankan. Dan lagi di sini pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Indonesia. Apa yang akan terjadi pada grafis ini? Ya, sama. Pemain tengah dari Kamboja akan mendapatkan space yang sama seperti klip sebelumnya. Nah, di sini Kria memberikan passing pendek ke pemain Kamboja yang menjemput bola. Kemudian timbul ruang di posisi Chang, teman-teman. Karena pemain Indonesia jaraknya ke posisi Chang cukup jauh, sedangkan Ezra masih untuk menunggu di area depan, teman-teman. Nah, pada momen ini Evan mencoba menutup. Apa yang terjadi? Pemain Kamboja sayangnya salah passing. Tapi hal-hal dalam keluar dari pressure, dalam mendapatkan ruang ketika membangun serangan, Kamboja sudah jelas ke arah mana aliran bola mereka lakukan. Salah passing berhasil diamankan Evan. Dan terciptalah create coba dilakukan, tapi gagal. Dan ini merupakan top 5 akurasi passing rata-rata negara peserta Piala AFF 2020 ataupun tahun ini. Thailand menempati urutan pertama dengan 89% tingkat akurasinya, sedangkan Indonesia 80%. Ini menjadi PR untuk Indonesia. Thailand aja udah tinggi banget. Dan kalau kita bicara tentang skema gol Timnas Indonesia, apakah ini kebetulan? Tentu tidak, sebab ini merupakan salah satu titik paling lemah dalam tanda petik bagi Kamboja. Bukan hanya ketika menghadapi Indonesia, tetapi sebelum gelaran AFF ini dilakukan, Kamboja bertubi-tubi digempur oleh lawan melalui corner kick. Nah, pada momen ini Evan akan memberikan bola tersebut ke Irianto. Kamboja menerapkan penjagaan man-to-man marking ketika menghadapi bola-bola udara, teman-teman. Dan Irianto tanpa ada penjagaan. Ini salah satu resiko yang dilakukan ketika menerapkan man-to-man marking. Salah satunya komunikasi harus terus dijalankan. Dan terciptalah gol. Evan ke Irianto, bebas Irianto. Free space dikatakan komentatornya. Kita saksikan pada angle yang berbeda. Irianto tanpa ada penjagaan, sedangkan pemain-pemain Kamboja lainnya man-to-man marking ke pemain-pemain Indonesia lainnya. Dan Dewangga, teman-teman, berhasil juga nih melakukan pergerakan menarik perhatian pemain-pemain dari Kamboja, sehingga Irianto terciptalah space bagi dirinya dan gol.
Dan lagi, ini proses gol ketiga bagi timnas Indonesia. Tetap skema yang dilakukan oleh pemain-pemain Kamboja ketika menghadapi bola udara, yaitu man-to-man marking. Jadi, kalau menghadapi corner kick itu, ada beberapa tipe penjagaan. Yang pertama, man-to-man marking. Yang kedua, zonal marking. Yang ketiga, mix marking. Perpaduan antara man-to-man marking dan zonal marking. Pada momen ini, Arhan memberikan bola tersebut ke sisi Irianto. Konsepnya tetap sama, Dewangga akan menarik perhatian pemain dari Kamboja. Kemudian Irianto free space lagi disampaikan oleh komentator dan terciptalah gol. Dan ini merupakan proses gol kedua bagi timnas Indonesia. Dari posisi Asnawi ditekan oleh Rosip sehingga bola tersebut salah passing dan direbut oleh Sosidan. Apa yang dilakukan Asnawi? Tanggung jawab untuk merebut bola itu kembali. Kita saksikan. Hilang bola, Asnawi secara cepat merebut kembali bola tersebut. Yap, Arhan. Lagi dan lagi Arhan melakukan direct. Hal ini dilakukan bukan karena apa-apa, karena ini merupakan kelemahan yang dimiliki Kamboja secara nyata yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Nanti biar aku kasih datanya secara konkret. Kita saksikan lemah sekali Kamboja duel udara. Arhan langsung kalah duel udara. Pemain dari Kamboja, Syafi, yang menjaga Witan, padahal Witan tidak secara agresif untuk melakukan ajak duel. Dan di sini Evan Dimas melakukan pergerakan di belakang Witan Sulaiman dan terciptalah gol. Ya, tidak begitu agresif dan terciptalah gol Evan Dimas. Dan ini merupakan salah satu cuplikan pertandingan Kamboja menghadapi Iran. Pertandingan sebelum Piala AFF digulirkan, teman-teman. Dari apa dimanfaatkan oleh Kamboja? Dari duel udara. Man-to-man marking diterapkan Kamboja. Gagal. 1 lawan 1 challenge mereka. Dan tercipta gol bagi Iran. Dan ini merupakan pertandingan lain. Kamboja diobok-obok melalui bola udara, yang dimana mereka tetap menerapkan man-to-man marking, tetapi 1 lawan 1 yang mereka miliki sangat lemah. Kita lihat nomor 2 menjaga sang pencetak gol, dan tiba-tiba nomor 2 tersebut lepas untuk men-screening pencetak gol dan terciptalah gol. Lagi di pertandingan yang lain, teman-teman, di tahun ini apa yang dilakukan oleh lawan Bahrain, teman-teman, mengekspos duel udara. Man-to-man marking diterapkan oleh pemain-pemain Kamboja dan tercipta gol 1 lawan 1 yang sangat lemah bagi Kamboja. Dan ini merupakan top 5 duel sukses defense udara rata-rata negara peserta Piala AFF 2020 di tahun ini, teman-teman. Yang pertama dimiliki oleh Thailand dengan 76%. Ini merupakan data sebelum match Indonesia menghadapi Kamboja. Kamboja tidak ada masuk 5 besar, artinya itu merupakan kelemahan yang mampu diekspos oleh Indonesia pada pertandingan kali ini. Di samping itu, timnas Indonesia berhasil mengekspos jarak antar satu pemain Kamboja dengan pemain lainnya yang lebar, teman-teman. Nah, pada momen ini Evan Dimas dan Irianto khususnya sebagai outlet permainan dari Indonesia akan memberikan bola tersebut ke Ezra Walian yang pergerakannya cukup dinamis. Ketika Ezra Walian mendapatkan bola tersebut, perhatikan jarak antar pemain Kamboja. Ya, teman-teman saksikan struktur 4 back di Kamboja tidak simetris, dan Irfan Jaya, teman-teman, melakukan pergerakan untuk lari menerima umpan daerah yang dilakukan oleh Ezra Walian. Kita saksikan, mudah sekali untuk menembus pertahanan Kamboja, tapi sayangnya tidak taktis, klinis dalam menciptakan gol. Dan ini merupakan outlet permainan dari timnas Indonesia ketika mereka melakukan attack, teman-teman, ataupun penyerangan melalui Evan Dimas ataupun Irianto. Sedangkan wide area half space, teman-teman, terjaga oleh pemain-pemain Indonesia, sehingga Irianto ataupun Evan Dimas sangat mudah untuk memberikan opsi, memberikan ke wide area ataupun memberikan ke sisi half space. Nah, pada momen ini outlet penyerangan Irianto akan memberikan bola ke belakang garis pertahanan dari Kamboja. Irfan Jaya nomor 25 akan memanfaatkan kecepatannya, tetapi berhasil diredam. Kita lihat di lapangan, teman-teman, outlet penyerangan Evan Dimas dan Irianto. Pada momen ini Irianto menguasai bola, akan memberikan bola tersebut ke Irfan Jaya. Apa yang terjadi? Jarak antara satu pemain Kamboja Kriya dengan sambat lebar, teman-teman, di situ diekspos oleh pemain-pemain Indonesia. Hal ini sering terjadi. Kita saksikan, tidak tercipta secara taktis.
kembali dari outlet penyerangan Irianto ataupun Evan Dimas. Nah, pada momen ini Irianto akan memberikan bola tersebut ke Evan Dimas. Evan Dimas akan melancarkan bola tersebut ke sisi wide area. Ingat, semua koridor diisi oleh pemain Indonesia, wide area, half space. Jadi, Evan Dimas dan Irianto akan memiliki banyak opsi. Kita saksikan Irianto ke Evan Dimas ke sisi Pratama Arhan. Kemudian apa yang terjadi? Arhan akan melakukan cross ke dalam kotak penalti, tapi tidak optimal, teman-teman. Sedangkan itu, Kria dan Sambat kembali memiliki jarak yang lebar yang coba diekspos oleh Irfan Jaya, namun passing tidak diberikan. Lagi di sini, teman-teman, proses peluang yang diciptakan oleh Indonesia dari Asnawi memberikan bola tersebut ke Evan Dimas. Apa yang terlihat dari sini tetap sama. Jarak antara satu pemain dari Kamboja dengan pemain lainnya, teman-teman, bagi Kamboja ya, lebar sekali. Evan Dimas mencoba mengekspos hal tersebut, khususnya pada sisi defense Kamboja. Kita saksikan, ya, terekspos tapi tidak begitu klinis dalam menghasilkan gol. Dan ini merupakan berawal dari pressure yang dilakukan oleh timnas Indonesia untuk terciptanya gol. Nah, pada momen ini Chantea, teman-teman, coba memberikan bola ke Kria. Sedangkan Chancap, teman-teman, akan mengekspos ruang kosong tersebut. Seperti yang kita sampaikan tadi, pressure yang dilakukan oleh Indonesia banyak sekali menimbulkan space atau ruang. Tapi pemain Kamboja salah passing. Kita saksikan Ashanti ke Kria. Kria coba berikan bola ke Kancap. Kemudian Edo melakukan cover terhadap area tersebut. Langsung bola ini di counter oleh timnas Indonesia untuk terciptalah peluang. Nah, pada momen ini Witan yang menguasai bola memberikan bola ke sisi Kamboja. Perhatikan jarak antara lini belakang dan lini tengah dari Kamboja lebar sekali. Di situ diekspos oleh timnas Indonesia untuk menciptakan gol. Witan ke Kamboja. Kemudian Kamboja akan memberikan bola tersebut ke sisi Rumakik. Pada momen ini 5 pemain Indonesia menghadapi 4 pemain Kamboja. Pisot kita eliminasi sebab dia di belakang Kamboja. Secara jumlah, secara numerik, pemain Indonesia unggul. Kamboja ke Rumakik dan terciptalah gol. Kembali, jarak antar pemain antar lini bagi Kamboja sangat tinggi lebarnya. Sedangkan Kamboja juga memanfaatkan melalui bola-bola udara dari Shock ke Safi. Pemain Indonesia menerapkan zonal marking. Di sini komunikasi yang tidak sempurna terjadi. Dan melalui bola mati.